Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Kita bertemu kembali pasca kemerdekaan. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat. Nah, sejarah Indonesia pasca kemerdekaan ini adalah mata kuliah wajib yang SKS-nya berjumlah 3-0. Artinya semuanya adalah teori dan tidak ada praktik. Pada minggu lalu, Ibu telah menyampaikan materi mengenai sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, yaitu tentang agresi militer Belanda, teori agresi militer Belanda kedua di Indonesia. Penyebabnya apa sih yang menyebabkan agresi militer Belanda kedua di Indonesia? Yuk, Ibu sudah menyampaikan kemarin materi tentang agresi militer Belanda. Kalian sudah membahas tentang agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Nah, tentunya materi ini sudah kalian dapatkan. Ada yang bisa membantu menjawab apa sih penyebab dari agresi militer Belanda kedua sebelum Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini. Yuk. Bu. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan yang on cam terlebih dahulu. Siapa tadi ini? Si Dea Kusniar. Baik, izin menjawab, Bu. Latar belakang. Ya, Dea. Silakan. Latar belakang terjadinya. Maaf, Ibu. Suara Ibu terlalu putus-putus. Oleh kalian? Baik, izin menjawab, Bu. Latar Ya, belakang silakan. terjadinya agresi militer Belanda kedua, yaitu adanya suatu pengingkaran Belanda terhadap hasil perjanjian Renville, di mana Belanda sudah tidak mau terikat lagi dengan adanya isi perjanjian Renville tersebut, Bu. Sekian, terima kasih, Bu. Oke, baik sekali jawaban dari Dea Kusniar. Penyebab agresi militer Belanda kedua salah satunya yaitu Belanda mengingkari perjanjian Renville yang telah disepakati. Yang kedua yaitu karena KTN, pihak Belanda mengingkari KTN, yaitu Komisi Tiga Negara yang telah disepakati oleh pihak Indonesia dan Belanda. Yang ketiga yaitu Indonesia ingin dijadikan negara persemakmuran dari Belanda oleh Ratu Wilhelmina. Oke, mungkin kalian sudah jelas tentang latar belakang tentang agresi militer Belanda kedua. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang demokrasi liberal. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan namanya demokrasi. Oke, saya akan share screen materinya. Oke, kalian sudah melihat materi yang sudah Ibu share tentang demokrasi liberal di Indonesia? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Sudah, Ibu. Oke, sebelum saya memulai materi menjelaskan tentang materi demokrasi liberal di Indonesia, saya ingin membuat sebuah pertanyaan melalui Mentimeter. Nanti kalian bisa mengakses Mentimeter itu lewat HP kalian apabila kalian menggunakan dua device. Nah, sekarang saya akan membuka Mentimeter itu. Kalian boleh ikuti ya. Ibu. Oke. Oke. Bisa melihat pertanyaan yang sudah saya share di layar Zoom. Coba kalian akses www.menti.com. Sudah masuk ke dalam www.menti.com. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sekarang masukkan kodenya. Terlihat kodenya di dalam Zoom? Tidak terlihat, Bu. Tidak, Ibu. Kodenya Tidak, Ibu. adalah 6. Kodenya, silakan kodenya 32570. Saya ulang ya, kodenya adalah 67032570. Sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan dijawab. Menurut kalian, ciri demokrasi liberal itu apa sih? Silakan kalian mengimprovisasi jawaban kalian sendiri. Ciri demokrasi liberal itu apa? Silakan kalian menjawab yang ada di Menti itu. Menurut kalian, demokrasi liberal itu cirinya apa? Yuk, silakan. Sudah? Sudah dijawab? Ayo dijawab. Di situ ada sudah dijawab? Oke. Sudah ada yang menjawab. Terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yuk, yang lain. Menurut kalian apa sih
Demokrasi liberal itu cirinya sudah. Tuh, sudah ada yang menjawab. Yuk, kayaknya sepertinya yang lain belum menjawab. Menggunakan sistem parlementer, agama merupakan urusan. Terus yuk. Menggunakan sistem parlementer, pemerintahan punya kekuasaan yang terbatas. Ciri demokrasi liberal adalah agama adalah urusan masing-masing individu. Yuk, ini sudah mulai menjawab. Sudah dijawab? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. 7 dari 10 jawaban. Berarti ada yang tidak menjawab Mentimeter ini. Oke lah. Jadi kalian sudah menjawab di dalam Mentimeter ini ciri-ciri demokrasi liberal. Menurut kalian ini beraneka macam-macam ciri-ciri demokrasi liberal. Oke, selanjutnya bagus jawaban kalian benar semua apa ciri-ciri demokrasi liberal itu. Untuk selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan apa itu demokrasi liberal di Indonesia. Oke, silakan kalian simak materi yang akan saya sampaikan. Oke, ciri-ciri demokrasi liberal di Indonesia. Mungkin kalian demokrasi liberal ini kalian sudah tidak asing lagi karena ini di SMA dulu kalian sudah belajar khususnya di kelas 12 tentang demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal di Indonesia. Apa sih demokrasi liberal itu? Nah, pelaksanaan demokrasi liberal itu dilaksanakan di Indonesia kira-kira pada tahun berapa? Yuk. Ayo. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Winda. Pada Ya, silakan tahun Winda. Terima kasih Ibu, pada tahun 1950 sampai 1959 ya Ibu. Oke, benar sekali. Demokrasi liberal dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Berarti Indonesia melaksanakan demokrasi liberal ini selama 9 tahun. Ada apa sih demokrasi liberal di Indonesia ini? Apa sih yang melatar belakangi demokrasi liberal di Indonesia ini? Kenapa Presiden Soekarno kok membuat kebijakan menggunakan demokrasi liberal? Oke, saya akan bahas. Yang pertama, demokrasi liberal di Indonesia itu undang-undang yang digunakan yaitu UUDS 1950. Artinya yaitu menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tidak diberlakukan lagi, tetapi menggunakan UUDS tahun 1950. Selanjutnya, sistem
pemerintahannya yaitu parlementer. Apa sih bedanya sistem parlementer dengan presidensial? Ternyata di Indonesia pada masa demokrasi liberal menggunakan sistem parlementer. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu mengenai peta konsep yang ada di sini. Terus, demokrasi liberal itu ternyata banyaknya partai di Indonesia, munculnya partai-partai besar di Indonesia. Selanjutnya, sering berganti kabinet. Kalian mungkin sudah mendengar ya, pada masa demokrasi liberal ini, Indonesia terjadi selama 9 tahun, tetapi sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet di Indonesia ini terjadi bergantian selama 7 kali. Artinya, di Indonesia ini setiap tahun pada masa demokrasi liberal ini berganti kabinet. Selanjutnya, terjadi banyak gangguan keamanan. Mungkin kalau kalian pernah mendengar terjadinya gerakan separatis atau disintegrasi negara, disintegrasi bangsa itu adanya pada masa demokrasi liberal. Kalian mungkin tidak asing lagi dengan DITII, APRA, terus RMS, peristiwa Cikini, peristiwa Tanjung Morawa itu banyak sekali gangguan keamanan di Indonesia itu adalah terjadi pada saat demokrasi liberal. Selanjutnya, yaitu sistem ekonominya. Nah, ekonominya ini sangat unik, itu sistem ekonomi liberal. Nah, di sini waktu demokrasi liberal itu ada beberapa ekonomi yang diambil pada saat demokrasi liberal. Dan di situ nanti ada tokoh-tokoh penting kenapa sih sistem ekonominya di Indonesia ini selalu berganti-ganti pada saat demokrasi liberal. Oke. Selanjutnya, nah, capaian pembelajaran mata kuliah kalian pada pagi hari ini yaitu diharapkan kalian dapat menganalisis tentang kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Dan selanjutnya, kalian dapat menganalisis tentang kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal. Oke, kalau kalian sering kalian mendengar, membaca apa sih itu demokrasi liberal. Nah, kalau di sini demokrasi liberal itu secara konstitusional, demokrasi liberal bisa diartikan sebagai hak individu dari kekuasaan pemerintah. Di dalam demokrasi liberal tersebut, keputusan-keputusannya mayoritas diperlakukan pada sebagian besar bidang kebijakan pemerintah. Nah, apa saja sih cirinya dari demokrasi liberal itu? Nah, mungkin kalian bisa melihat di sini. Yang pertama itu adalah agama adalah urusan masing-masing. Jadi kalau di dalam demokrasi liberal ini, mengenai urusan agama itu tidak diatur oleh pemerintah. Jadi silakan kalian pada saat demokrasi liberal itu, silakan menentukan kepercayaan itu secara masing-masing. Nah, selanjutnya, mengutamakan kepentingan pribadi. Ada yang bisa membantu menjelaskan apa sih kepentingan pribadi itu? Nah, katanya demokrasi liberal. Liberal itu artinya apa? Kalau kita artikan itu bebas. Bebas yang bagaimana? Kok di sini kok mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan golongan? Nah, ada apa sih? Apa di sini karena bebas, jadi mengutamakan kepentingan pribadi? Oke, ada yang bisa membantu untuk menjelaskan tentang mengutamakan kepentingan pribadi ini?
Oke, Rehan bisa membantu Ibu menjelaskan tentang kepentingan pribadi. Baik, Bu. Kalau menurut saya di sini maksudnya kepentingan pribadi itu kepentingan dari pihak partainya, Bu, bukan kepentingan secara makro, secara nasional, Bu. Kalau menurut saya seperti itu, Bu, yang dimaksud dengan kepentingan pribadi. Oke, jadi jawaban dari salah satu teman kalian mengutamakan kepentingan pribadi, yaitu mengutamakan kepentingan yang ada di dalam partainya itu dibandingkan mementingkan urusan golongan, misalnya mementingkan urusan pemerintahan atau yang lain. Ya, benar jawaban Raihan, yaitu mengutamakan kepentingan yang ada dalam pribadi partai tersebut. Selanjutnya, mengutamakan hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan. Jadi, di sini hak asasi dalam demokrasi liberal ini sangat penting dan ditonjolkan, yaitu hak asasi berkaitan dengan kebebasan. Yang artinya bebas bukan berarti bebas semuanya, tetapi ingat kita masih punya pemerintahan, yaitu dalam ciri-ciri demokrasi liberal nanti itu kepala pemerintahannya itu presiden hanya sebagai simbol saja, tetapi yang menjalankan roda pemerintahan itu adalah nanti ada si Perdana Menteri. Selanjutnya yaitu keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Jadi kalau di dalam demokrasi liberal itu apabila melakukan suatu mengambil keputusan itu kita voting berdasarkan hasil suara terbanyak. Selanjutnya, nih, kita lihat ya ciri-ciri pelaksanaan demokrasi liberal. Yang pertama yaitu presiden sebagai kepala negara. Yang saya katakan tadi, di sini presiden hanya sebagai simbol saja, yang menjalankan roda pemerintahan yaitu Perdana Menteri. Di dalam demokrasi liberal ini ada 7 Perdana Menteri yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, yang kedua, eksekutif bertanggung jawab pada legislatif. Kalau kita ketahui, eksekutif itu siapa sih kalau pada kabinet presidensial sekarang? Presiden dan wakil presiden, Bu. Eksekutif itu presiden dan wakil presiden. Kalau legislatif? DPRD, Bu. DPRD, Bu. Oke, bagus sekali. Eksekutif itu adalah presiden dan wakil, legislatif itu adalah DPR dan DPD. Terus kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Jadi pada saat demokrasi liberal ini kekuasaan presiden itu dapat dijatuhkan oleh legislatif. Legislatif itu siapa? DPR. Berarti kekuasaan presiden dan wakil presiden itu dapat dijatuhkan oleh legislatif. Misalnya presiden akan dijatuhkan atau diganti itu boleh melalui Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu. Selanjutnya, hak prerogatif dimiliki oleh Perdana Menteri. Karena yang menjalankan roda pemerintahan adalah di sini Perdana Menteri. Selanjutnya, eksekutif ditunjuk legislatif dan wakil oleh legislatif. Jadi menteri bertanggung jawab pada legislatif. Jadi menteri itu tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi menteri itu bertanggung jawab kepada legislatif. Selanjutnya, latar belakang dijalankan demokrasi liberal itu yang pertama itu karena adanya maklumat presiden pada tanggal 14 November tahun 1945
yang mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari presidensil menjadi parlementer. Kenapa sih kok dulu presidensil berubah menjadi parlementer dan sekarang berubah lagi menjadi presidensil? Oke, ada yang bisa membantu menjelaskan kenapa sih kok diganti setelah Indonesia merdeka itu presidensil. Nah, terus ganti lagi parlementer. Nah, sekarang ganti lagi presidensil. Ada yang bisa membantu menjelaskan? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Ya, terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Kalau menurut saya pribadi, Bu, pasca Indonesia merdeka itu kan beberapa kali pergantian ya bentuk negara Indonesia, mulai dari Republik Indonesia Serikat, nanti ke parlemen, dan balik lagi presidensial. Kala RIS waktu itu, Bu, sehingga dari presidensial itu berubah menjadi parlementer gitu. Namun pasca parlementer ada demokrasi liberal, kondisi Indonesia itu tidak stabil. Banyaknya ketidakcakapan yang dilaksanakan oleh parlemen yang kerap kali berganti, menimbulkan beberapa kali pemberontakan dan ketidaksepakatan, lalu kegagalan parlemen atau konstituante dalam merumuskan undang-undang dasar pengganti dari Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sehingga dibubarkan dan kembali ke presidensial dengan bentuk negara yang sekarang Republik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Bagus sekali jawaban Ridwan. Yaitu awalnya karena Indonesia pada saat merdeka itu membentuk Republik Indonesia Serikat. Dibentuk oleh siapa? Yaitu dibentuk oleh Belanda, yang pada saat itu Indonesia oleh pihak Belanda dibentuk RIS, yang diakui oleh Belanda pada saat itu adalah beberapa wilayah saja. Contohnya pada saat itu yaitu Yogyakarta, kalian pernah yang sudah kalian tadi sampaikan, adanya agresi militer Belanda kedua yang diakui yaitu provinsi yang hanya diakui oleh Belanda, yaitu sebagai wilayah Indonesia. Yang lain itu adalah miliknya Belanda. Selanjutnya, demokrasi liberal di Indonesia. Nah, ini yang sudah kalian dipaparkan oleh salah satu teman kalian. Setelah dibubarkannya RIS pada tahun 1950, Republik Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer yang liberal dengan mencontoh parlemen dari Barat. Oke, jadi Indonesia ini melihat dari demokrasi liberal ini melihat dari Barat. Nah, pada saat itu Indonesia terbagi menjadi 10 provinsi yang memiliki otonomi berdasarkan UUDS yang berlandaskan liberal. Kalian bisa melihat petanya di sini yang diwarnai oleh warna merah ini adalah negara Republik Indonesia. Yang berwarna kuning ini adalah negara Indonesia Timur. Nah, terus yang biru ini adalah negara RIS. Terus yang berwarna krem ini adalah negara-negara yang sebelum 1949 masuk ke wilayah Indonesia yang diakui Belanda. Indonesia adalah sedikit sekali, ini adalah sebagian di Sumatera Timur, ini adalah di Jawa pun tidak semuanya ini. Mungkin Yogyakarta, terus mana lagi ini, Jawa Timur itu yang diakui oleh Belanda itu sebagai wilayah Indonesia. Yang lain itu adalah negaranya dari Belanda. Selanjutnya, kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi liberal itu ditandai adanya 7 pergantian kabinet. Yang pertama itu adalah kabinet Nasir. Yang kedua itu adalah kabinetnya Sukiman dan Suwiryo. Yang
ketiga itu ada Kabinet Wilopo Sastro Amijoyo I, dan yang kelima itu ada Kabinet Burhanuddin Harahap, dan yang keenam itu adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Oke, kita akan kupas satu persatu apa sih keberhasilan dari 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Ini ya, ada 7 kabinet. Yang pertama itu adalah Kabinet Nasir. Apa sih program kerjanya yang dilakukan oleh Kabinet Nasir? Program kerja yang dilakukan oleh Kabinet Nasir pada waktu itu adalah menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Yang kelima, memperjuangkan masalah Irian Barat. Nah, kalau kalian tahu, pada masa demokrasi liberal ini ada 4 partai besar yang mewakili semua golongan masyarakat Indonesia. Siapa yang bisa menyebutkan 4 partai besar itu? 4 partai besar itu nantinya yang akan berkoalisi atau beroposisi di dalam 7 kabinet ini. Yuk, siapa yang bisa membantu menjelaskan? Ada 4 partai besar. Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Yuk, silakan. Siapa ini yang on cam terlebih dahulu? Open mic. Sopan, Siapa ya? Bu. Ya, silakan Sopan. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Jadi 4 partai politik besar kala itu yaitu ada Masyumi yang berlandaskan agama Islam, terus ada PKI yang beraliran komunis, lalu ada partai PSI ya, PNI, Bu, Partai Nasional Indonesia, dan satunya nasionalis. Satunya lupa, Bu. Oke, baik. Baiklah. Jadi ada 4 partai besar di Indonesia pada saat itu. Yang pertama yaitu PNI. PNI ini adalah mewakili kaum nasionalis. Yang kedua itu ada Masyumi. Masyumi ini adalah mewakili golongan Islam moderat. Yang ketiga itu adalah Nahdlatul Ulama, yaitu mewakili Islam yang tradisional. Dan yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia, yaitu mewakili kaum komunis yang ada di Indonesia. Benar sekali tadi ya. Nah, apa sih keberhasilan dari Kabinet Nasir ini? Kabinet Nasir pada saat itu adalah koalisi antara Partai Masyumi dan PNI. Masyumi yaitu dari golongan Islam yang moderat dan PNI yaitu dari kaum nasionalis. Nah, prestasi yang dihasilkan pada saat Kabinet Nasir ini yaitu Indonesia masuk ke dalam PBB. Ada yang masih ingat Indonesia masuk PBB pertama kali itu di tahun berapa? Ini sering sekali ya pertanyaan ini keluar. Ada yang masih ingat? Tahun 50, Bu. Oke, Indonesia masuk PBB itu sekitar tahun 51. Nah, apa sih keberhasilan Nasir itu? Yaitu masuknya Indonesia ke dalam PBB. Nah, yang menjadi kegagalan dari Kabinet Nasir ini apa kira-kira? Yaitu Nasir pada saat itu gagal dalam menjalankan pemerintahan, yaitu gerakan Kartosuwiryo atau DITII di Indonesia itu tidak bisa dikendalikan oleh pada saat Kabinet Nasir. Nah, pada saat itu ada mosi tidak percaya dari lawan politiknya,
yang mengakibatkan Kabinet Nasir ini harus turun dari pemerintahan. Itu adalah keberhasilannya, salah satunya adalah masuk PBB, kegagalannya adalah Nasir ini tidak bisa mengendalikan gerakan Kartosoewirjo dan adanya mosi tidak percaya dari lawan politiknya yang mengakibatkan harus turunnya Kabinet Nasir. Nah, yang kedua ini Kabinet Sukiman-Swirjo. Kabinet Sukiman-Swirjo ini adalah menggantikan si Kabinet Nasir, yaitu pada bulan April tahun 1951 sampai Februari tahun 1952. Apa sih program kerja yang dilakukan oleh Sukiman pada saat itu? Nah, antara lain menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria, mempercepat persiapan pemilihan umum, terus menjalankan bebas aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh perjanjian kerja. Nah, ada yang tahu ini adalah koalisi antara partai apa dan partai apa pada saat Kabinet Sukiman dan Swirjo? Izin Izin menjawab, Bu. menjawab, Bu. Ya, silakan. Sanila. Iya, Bu. Untuk Kabinet Sukiman ini koalisinya Partai PNI dan Partai Masyumi, Bu. Oke, bagus sekali. Kabinet Sukiman Swirjo ini adalah koalisi antara Partai Masyumi dan Partai PNI. Terus, yang membuat prestasi Sukiman ini naik itu apa kira-kira? Masih sama ya, Kabinet Sukiman Swirjo ini masih melanjutkan tentang menumpas gerakan separatis yaitu DITII, yang Nasir tadinya tidak berhasil dilanjutkan oleh Sukiman, bahwa DITII di Indonesia itu kan jaringannya sangat luas. Ada beberapa provinsi yang diketuai DITII di Indonesia itu, antara lain itu ada di Jawa Tengah, ada di Aceh, ada di Kalimantan, itu banyak sekali ya. Nah, ini si kabinet-kabinet ini masih tetap menyelesaikan masalah tentang DITII di Indonesia, dan Kabinet Sukiman Swirjo ini sepertinya tidak berhasil juga menumpas DITII. Nah, yang membuat Kabinet Sukiman Swirjo ini turun yaitu pada saat itu politik luar negeri Indonesia. Nah, Sukiman ini katanya mengikuti pro Barat. Nah, pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua yang membentuk dua kubu, akhirnya blok Timur dan blok Barat. Nah, yang menjatuhkan yaitu katanya si Sukiman ini membantu blok Barat dalam Perang Dunia pada saat itu, ada Perang Dingin. Nah, makanya Kabinet Sukiman Swirjo ini akhirnya turun dan diganti oleh selanjutnya ini adalah Kabinet Wilopo. Apa sih prestasi yang dilakukan oleh Kabinet Wilopo? Banyak sekali ya. Masalah Irian Barat ini mungkin belum bisa terselesaikan oleh Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, dan ini terjadi lagi di Kabinet Wilopo. Nah, Kabinet Wilopo ini koalisi antara partai apa dan apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Aliza. Masih sama, Bu. Koalisinya antara PNI dan Masyumi. Oke, koalisinya masih sama ya, antara PNI dan Masyumi. Jadi di dalam Kabinet Wilopo ini terjadi dalam menentukan menterinya itu berdasarkan zakon kabinet. Kalian pasti sudah tahu ya zakon kabinet itu apa, yaitu orang-orang yang ahli di dalam bidangnya masing-masing. Itu adalah
menggunakan Zaken Kabinet. Nah, yang membuat Kabinet Wilopo ini turun, kalian tahu karena apa? Peristiwa Tanjung Morawa, Bu. Ya, benar sekali. Adanya peristiwa Tanjung Morawa. Tanjung Morawa ini adalah di Sumatera, di Deli Serdang, yaitu pertikaian antara militer dan masyarakat yang merebutkan tanah perkebunan pada saat itu dan mengakibatkan Kabinet Wilopo ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya Kabinet Wilopo ini digantikan oleh si Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Nah, di Kabinet Ali Sastro Amijoyo I ini barulah penumpasan DITII di berbagai daerah itu terselesaikan oleh Kabinet Ali. Yang lebih ini lagi, yaitu menyelesaikan konferensi Asia Afrika. Pada saat itu, Indonesia menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar Sila Bandung ya, yang kalian sudah ketahui, itu adalah 10. Kenapa sih dilaksanakan konferensi Asia Afrika? Karena mungkin merasa senasib dengan negara-negara yang ada di Asia dan Afrika pernah dijajah. Nah, makanya dibentuklah konferensi Asia Afrika. Kalian lihat, ini adalah program kerjanya, penumpasan pemberontakan DITI di berbagai daerah ini bisa terselesaikan, memperjuangkan kembali Irian Barat. Irian Barat tetap diperjuangkan pada saat Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Kalian mesti tidak asing lagi ya. Kabinet Burhanuddin Harahap ini adalah melaksanakan pemilu pertama kali di Indonesia, yaitu pada tahun 1955. Ini adalah pemilu yang sangat jujur dibandingkan dengan pemilu-pemilu, kalau kita lihat dibandingkan dengan pemilu-pemilu yang dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang. Nah, sebenarnya pemilihan umum itu sudah dirancang oleh kabinet-kabinet, mulai dari Kabinet Nasir, tetapi baru terlaksananya itu pada saat Kabinet Burhanuddin Harahap. Jelas ya. Jadi Kabinet Burhanuddin Harahap ini turun bukan karena terjadi permasalahan, tetapi karena masanya memang sudah habis. Karena tidak diturunkan karena kegagalannya, tetapi karena emang masa dari Kabinet Burhanuddin Harahap ini sudah habis. Makanya ini turun. Selanjutnya, yaitu selanjutnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Nah, setelah Kabinet Burhanuddin, ini digantikan lagi oleh Kabinet Ali, yaitu masih tetap memperjuangkan Irian Barat. Yang selanjutnya yaitu pembatalan KMB, melaksanakan keputusan KAA. Jadi Prokjanya itu melanjutkan Prokja Kabinet Ali I. Selanjutnya ini ada yang terakhir Kabinet Juanda. Nah, kalau di sini si Kabinet Juanda ini adalah berasal dari non-partai. Kalau yang lain tadi mulai dari Nasir sampai dengan Ali Sastro Amijoyo II itu adalah orang-orang partai. Nah, kalau ini adalah Kabinet Juanda, ini adalah dari non-partai. Kalau kita lihat dalam pemerintahan sekarang, menteri-menteri yang berasal dari non-partai itu bisa kita lihat ya, seperti contohnya Menteri Pendidikan sekarang, Nadiem Anwar Makarim itu adalah dari non-partai, terus Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, terus Pak Erick Thohir, Tito Karnavian, itu adalah berasal dari non-partai. Nah, sama seperti Juanda. Juanda ini adalah berasal dari non-partai. Dan menterinya itu adalah berdasarkan Zaken Kabinet, yaitu orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing.
Nah, apa sih prokerjanya dari Kabinet Juanda ini? Yaitu membentuk Dewan Nasional, terus melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, normalisasi keadaan Republik Indonesia, perjuangan kembali Irian Barat, dan mempercepat proses pembangunan di Indonesia. Nah, dari ketujuh kabinet ini lahirlah si Juanda. Juga kalian pernah mendengar ya deklarasi Juanda yang mengenai ZEE, zona eksklusif ekonomi, yaitu tentang pembatasan jarak laut. Nah, setelah itu Kabinet Juanda ini berakhirlah demokrasi liberal di Indonesia, karena dilihat dari Presiden Soekarno melihat bahwa demokrasi liberal ini tidak pantas atau tidak cocok untuk dilaksanakan di Indonesia. Tetapi selanjutnya saya akan membahas tentang kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, apa saja sih keadaan ekonomi pada saat demokrasi liberal? Yaitu ditandainya dengan adanya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, adanya tradisi otoriter, sisa-sisa dari kolonial Belanda. Nah, di sini ada kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Oke, yang pertama adalah Gunting Sarifuddin, terus selanjutnya ada Gerakan Benteng, terus Ekonomi Alibaba, dan yang terakhir yaitu Nasionalis The Javas Bank. Oke, selanjutnya diskusi kelompok ya tentang kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Oke, saya berikan waktu untuk anggota kelompoknya. Bisa kalian lihat di sini ya pembagian kelompoknya. Kelompok pertama itu membahas tentang Gunting Syafruddin. Kelompoknya yaitu kalian silakan baca. Ada Mia, ada Dewi, ada Winda, dan lain-lain. Kelompok 2 membahas tentang Gerakan Benteng, ada Intan, ada Siti, ada Rizky, ada Meta. Kelompok 3 membahas tentang ekonomi Alibaba. Anggotanya ada Faris, Latifah, Cindy, Nisa. Kelompok 4 membahas tentang nasionalis The Javas Bank. Oke, saya berikan waktu untuk kalian berdiskusi. Oke. Siap ya? Siap, Bu. Silakan kalian berdiskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Sudah? Oke, untuk diskusi ini ada perwakilan kelompok yang memaparkan hasil diskusinya ya. Sudah siap? Apakah ada kendala dalam diskusi ini? Sepertinya tidak ya. Oke. Saya akan kalian sudah melihat roda yang ada di dalam layar Zoom? Sudah, Bu. Oke, saya akan putar ya. Nanti apabila perwakilan kelompoknya keluar untuk menyampaikan hasil diskusinya, silakan ya. Oke, saya mulai.
Oke. Kelompok 2, yaitu membahas tentang ekonomi gerakan benteng. Intan, Siti, Rizky, Meta, Dona, Ihsan, Wahyu. Oke, sudah siap kalian? Silakan. Ini majunya perwakilan ya, Bu? Iya, perwakilan. Yuk, bisa dimulai yuk. Baik, Ibu. Saya Rizky Wahyudi, perwakilan dari kelompok 2, akan menyampaikan hasil dari kelompok kami, yang itu membahas tentang gerakan benteng, yang mana kelompok kami terdiri dari Intan Pratiwi, Siti Yutiah, saya sendiri Rizky Wahyudi, Meta Iskarina, Dona Oktavia, Ihsan Hem Hussein, Wahyu Andini, Syahna Ardani, Alifa Cantika, Reni Royani, Nunung Rahmani, Wanda Anastasia, Arini Cahyani, dan Nabila Maulidia, serta Nadira Febri Paradila, Bu. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai yang pertama latar belakang gerakan benteng, yang merupakan sistem ekonomi yang diterapkan untuk mengubah struktur perekonomian yang tidak seimbang karena produksi dan industri yang sebelumnya ditujukan untuk pemerintah kolonial. Mulanya perkembangan industri dalam negeri dibatasi karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah kolonial. Gerakan benteng diperkasai oleh Sumitro Joyo Hadikusumo selaku Menteri Perdagangan dalam susunan Kabinet Natsir pada tanggal 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Gerakan benteng mulai diterapkan sejak bulan April 1950. Yang baik. Selanjutnya dari gerakan benteng. Gerakan benteng bertujuan untuk memperbaiki struktur ekonomi di Indonesia, yaitu dari struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Gerakan ekonomi benteng diharapkan dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Selain itu, gerakan benteng bertujuan untuk melindungi keberadaan usaha-usaha pribumi. Yang selanjutnya itu mengenai pelaksanaan dari gerakan benteng. Gagasan utama program ekonomi benteng adalah mendorong para importir nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan impor asing. Program ekonomi benteng memberikan bantuan kredit keuangan kepada para importir Indonesia yang sebagian besar tidak memiliki modal yang memadai. Yang selanjutnya yaitu dampak dari gerakan benteng. Yang pertama, para pengusaha pribumi mampu bersaing dengan para pengusaha asing. Yang kedua, peningkatan jumlah pengusaha pribumi. Yang ketiga, defisit keuangan. Yang keempat, kinerja pabrik-pabrik mengecewakan karena kurangnya tenaga profesional yang berpengalaman di bidang manajemen. Dan yang terakhir, diskriminasi rasial karena perbedaan kepemilikan modal antara pribumi dan non-pribumi. Baiklah Bu, sekian hasil diskusi kami mengenai gerakan benteng. Kami akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali yang dipaparkan oleh kelompok 2, yaitu tentang ekonomi gerakan benteng. Oke, jadi ini adalah perwakilan kelompok saja ya, yang maju presentasi tentang ekonomi pada masa demokrasi liberal. Selanjutnya akan saya jelaskan sedikit, yaitu ada Gunting Safrudin, ya ini adalah tokohnya, yaitu siapa ini? Syafruddin Prawira Negara. Nah, pada saat itu Syafruddin ini kebijakannya adalah memotong uang yang bernilainya 2,5, yaitu dipotong. Yang separuh itu digunakan untuk pembayaran, yang separuhnya lagi disimpan di bank sebagai obligasi. Karena pada saat demokrasi liberal ini terjadinya hiperinflasi. Kayaknya Gunting Safrudin ini memotong uang kertas, potong jadi 2. Nah, yang satunya itu untuk sebagai alat pembayaran, yang satunya sebagai disimpan di bank. Tuh, jelas ya? Yang selanjutnya adalah gerakan benteng. Ayo, siapa ini tokohnya yang sudah dijelaskan tadi?
Ini adalah Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Bapaknya siapa ini? Prabowo Subianto, Bu. Oke, bagus sih, Pak. Ini adalah bapaknya Prabowo Subianto Menhan kita. Nah, selanjutnya yaitu ekonomi Alibaba. Ini adalah Iskak, ini adalah Ali itu pemerintahnya, Baba itu adalah dari kaum non-pribumi. Ali itu pribumi, Baba itu adalah non-pribumi. Nah, kalau kita lihat wajahnya, di sini adalah wajahnya oriental. Oriental sekali, ini adalah dari Chinese. Yaitu ekonomi Alibaba ini sangat merugikan kaum pribumi. Makanya ekonomi Alibaba ini tidak berhasil menekankan laju inflasi di Indonesia karena pribumi itu merasa terancam dengan sistem ekonomi Alibaba ini. Nah, selanjutnya, nasionalis The Javas Bank. Nah, nasionalis Javas Bank ini adalah dulunya adalah bank dari Belanda. Nah, diganti menjadi Bank Indonesia. Yang kalian sudah tidak asing lagi yaitu BI Bank Indonesia. Oke, jelas ya tentang kebijakan ekonomi ini. Oke, dari sini ada pertanyaan? Materi yang sudah saya sampaikan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi saya telah membaca materi-materi yang tadi telah Ibu jelaskan. Itu diketahui bahwa The Javas Bank itu kan sebelumnya bank yang didirikan oleh Belanda ya, Bu. Namun kan setelah Belanda, Indonesia dijajah oleh Jepang, Bu. Lalu bagaimanakah keadaan The Javas Bank pada saat kependudukan Jepang, Bu? Apakah diganti menjadi bank lain atau dihilangkan, Bu? Terima kasih, Bu. Nah, kita lihat. The Javas Bank ini adalah pada saat itu Jepang menjajah Indonesia itu sekitar tahun 1942. Nah, The Javas Bank ini namanya tetap The Javas Bank. Nah, demokrasi liberal ini terjadi di Indonesia ini pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Artinya, The Javas Bank ini masih tetap ada di Indonesia karena pada saat kabinet tersebut terjadi hiperinflasi, gerakan-gerakan ekonomi itu mulai dari Gunting Syafruddin, terus ekonomi Alibaba itu tidak bisa mengendalikan keadaan ekonomi di Indonesia, jadi The Javas Bank ini dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia. Oke, jelas ya? Kita Jelas, lihat Ibu. Jepang itu menjajah Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Nah, Indonesia merdeka itu dan kita lihat demokrasi liberal itu terjadi di Indonesia pada saat tahun 1950. Oke, jelas ya? Sebelum saya menyimpulkan materi, saya akan memberikan sebuah evaluasi yang harus kalian kerjakan. Oke, siap ya? Evaluasinya ini nggak banyak, terdiri dari 5 pertanyaan, dan materinya sudah saya sampaikan tadi, silakan kalian Oke, saya mulai ya. Oke, Baik, Bu. silakan kalian ketik di HP kalian atau melalui laptop kalian join myquiz.com. Jika kalian sudah siap, masukkan kodenya.
Sudah siap semua? Oke, saya klik start ya. Sudah siap semua? Yuk, saya tunggu. Oke, saya mulai ya. Baik, Bu. Udah. Oke, saya N ya. Oke. Oke, the winner kita pada hari ini yaitu siapa tadi? Siapa ya? Alfi Rahmatia Putri, Bu. Alfi. Yang kedua? Ada Reni Royani sepertinya tadi. Hari ini, Bu. Hari ini. Terus yang ketiga? Reni Royani, Bu. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Oke, itulah evaluasi yang sudah saya berikan. Nah, sekarang karena waktunya terbatas, jadi untuk materi selanjutnya kita akan bahas di minggu selanjutnya. Saya akan mengumpulkan materi pada hari ini, yaitu
demokrasi liberal di Indonesia itu terjadi pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Terjadi di Indonesia rentang waktu 9 tahun. Nah, berakhirnya demokrasi liberal itu ditandainya dengan dekret presiden. Itu berakhirnya demokrasi liberal, itu diakhirinya dengan dekret presiden di Indonesia. Dan di demokrasi liberal di Indonesia itu ada 7 kabinet, 7 kabinet besar, yaitu mulai dari kabinet Nasir, dan yang terakhir yaitu kabinet Juanda. Di akhirnya kabinet Juanda itu berakhirlah demokrasi liberal karena adanya dekret presiden. Oke, jelas ya untuk materi hari ini. Nah, untuk tugas kalian selanjutnya yaitu silakan kalian mencari jurnal mengenai, ini kan kita baru membahas 2 topik nih, keadaan politik dan keadaan ekonomi. Selanjutnya, untuk minggu selanjutnya kita akan membahas tentang militer pada saat demokrasi liberal, terus pendidikan pada saat demokrasi liberal, dan seni dan budaya pada saat demokrasi liberal. Silakan kalian mencari sumber dari berbagai jurnal. Nah, nanti minggu selanjutnya saya akan bahas, silakan kalian membawa rujukan tersebut, materinya, silakan apabila nanti kita akan bahas bersama, apabila kalian ingin kita berdiskusi bareng tentang kebijakan yang lain, tentang militer, pendidikan, sosial budaya, seni, itu silakan. Oke, jelas ya untuk pertemuan hari ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, terima kasih rekan-rekan mahasiswa semua. Sebelum saya tutup materi pada hari ini, walaupun pembelajaran kita masih daring ya, tapi kalian tetap harus mempunyai suatu usaha untuk belajar. Nah, kalian juga harus belajar karena pada saat daring ini banyak sekali sumber-sumber informasi yang kalian bisa dapatkan. Nggak hanya dari dosen kalian saja, tetapi kalian bisa mencari sumber-sumber itu dari berbagai macam sumber. Galilah materi-materi, itu kalian silakan cari dari berbagai sumber, dan nanti pada saat kita kuliah bersama, kita bisa sharing, bisa saling berdiskusi. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke, jelas ya? Jelas, Bu. Oke, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa semua. Oke, saya live ya.